masing-masing punya peluang, masing-masing punya strategi, masing-masing punya kesempatan. Bagaimana caranya? Cuma diisep. Kalau diisep doang bang agak dagang. Kalau dagang mau entah urusan dagangan. Mending isep dulu, nikmatin dulu. Karena modal awal kita mengenalkan atau mempromosikan rokok ini bukan modal. Bukan. Modal utama itu adalah kemauan. Kalau udah punya kemauan, pasti yang namanya kemampuan itu pasti tumbuh. Jadi kemauan baru muncul kemampuan. Orang banyak mampu, tapi kemampuannya nggak ada. Orang mampu banyak, mampu promosi, tapi kalau kemauannya nggak ada, ya ribet, sama aja bohong. Jadi kategorinya jangan berpikir tentang modal. Yang penting kita kemauan dulu, kita keras, kuat. Kalau kita lambat laun kita bisa punya kemampuan. Begitupun sama dalam hal promosi, orang bukan hanya sekedar sekedar tahu ini rokok sin, ya saya pernah ngerasain, bukan hanya sekedar tahu, tapi bagaimana orang itu mau gitu. Nah kalau orang itu mau, artinya kita harus punya pengetahuan untuk menjelaskan. Jadi di awal itu jangan berpikir ini buat orang yang punya modal doang, ini buat orang yang punya waktu banyak doang. Saya dengan Ipin, Jenal, semua masih ikatan kerja. Di awal jadi sampingan, tapi setelah berjalan ini menjadi pilihan yang mana yang kita fokusin, di bisnis atau di pekerjaan. Jadi kalau kita sambil kerja sambil menjalankan itu salam, insya Allah kita punya tambahan untuk kedepannya, kita punya penghasilan. Kalau lihat fisiknya itu ya memang tantangan kita, kompetitor kita ya orang-orang yang mengecap jeleknya rokok, itu kompetitor kita. Cuma bagaimana kita menjelaskan ke orang-orang itu biar produk kita bisa diterima, ya kita harus tahu pemahaman dari awal dulu apa sih sebenarnya produk sin ini. Diawalin dengan pengetahuan produk. Nah di sin ini jadi yang perlu kita ketahui, produk kita ini memiliki manfaat. Manfaatnya nggak bakal kita bisa tahu kalau kita nggak merasakannya sendiri, nggak mengkonsumsi sendiri. Makanya dari situ kita bisa punya bahan cerita setelah kita ngerasain produknya tuh. Karena kan medianya dihisap, diseduh, dibikin teh itu diseduh, hisap, seduh, sauna. Nah sauna itu asap atau uapnya diambil. Kalau misalkan kita ngerokok itu ada efek positif, namanya kalau bahasanya detox, pengeluaran racun. Detoksifikasi itu pengeluaran racun pada tubuh seseorang, pada tubuh perokok. Efek-efek itulah yang menjadi perbedaan di rokok ini. Kalau kita di rokok warung super nih, terus kita ganti ke Samsu, itu nggak ada efek, nggak ada, paling yuyur pecah dulu. Kalau di sini ada efek. Hisap satu hisapan, dua hisapan, kalau emang kondisi badannya ada penyakit, itu ada reaksi namanya. Setelah reaksi, ada yang mual, ada yang pusing, ada yang muntah. Nah, baru merasakan manfaat dari rokok ini. Tapi nggak semua orang bereaksi. Ada yang hisap enak, rasain itu, berarti kondisi badannya juga lagi fit. Di toko kita di situ fungsinya ada, reaksinya, fungsinya untuk terapi penyakit, reaksinya beda-beda. Ada yang pusing, ada yang mual, ada orang muntah. Perbedaan fungsi reaksi. Nah perbedaannya itu di produk kita itu ada di namanya saus rokok. Kalau di tulisan di kemasan itu tar itu kandungan saus. Jadi produk rokok itu bahannya itu 3. Tembakau, tengkek, saus. Tembakau memang memiliki zat yang bernama aditif. Aditif itu zat yang di tulisan itu nikotin. Nah, bahan asli dari alam itu
kalau kita googling di Google atau di YouTube, apa sih manfaat tembakau, klik aja nanti penjelasan banyak di uraiannya. Iya. Sebagai antibodi, terus juga antioksidan, itu fungsi dari tembakau. Obat ruam, nyabusin itu kalau gatal ada bintik bisa sembuh. Karena murni tembakau. Bangkai juga sama, manfaatnya banyak. Nah, bahan yang nggak banyak orang tahu, terutama bahan perokok, itu saus tar. Jadi kalau tembakau sama cengkeh itu nggak ada rasanya. Nah itu ada tarnya, rasa teh. Jadi tar itu kalau kita buka di Google itu mengandung 4.000 lebih zat kimia, termasuk ada formalin, ada cyanida yang kasus Mirna meracuni temennya. Itu kita isap. Cuma yang namanya tar itu antar bahan pembuat rokok. Ini kurang lebih 4.000 lebih, berbahaya bagi tubuh para perokok. Nah, maka pada tahun 2005 kayak aja Abu Malik bilang rokok nggak bisa dihilangin ini karena udah jadi kebiasaan. Walaupun di gambar itu gambar-gambar film nggak bisa hilang, batuk aja masih ngerokok karena sudah menjadi kebiasaan. Maka bisa nggak bahan-bahan ini nih kita ganti dengan ramuan herbal, rempah alami. Nah jadi tembakau diganti nih sama Pak Kiai dengan Rempah-rempah. 17 rempah-rempah. Ini ada sirih, ini ada kapulaga, Madu, daun, ada madunya, ada siwak, jintan hitam. banyak 17 rempah. Jadi tembakau ketemu dengan rempah di herbal. Nah kandungan nikotin pada rokok sin itu, karena nikotin itu tercampur sama rempah-rempah herbal maka menjadi media terapi. Makanya kalau yang baru isep, saya isepan dua isepan, ada yang pusing, ada yang reaksi positif, bukan nggak cocok, terusin. Berarti dalam tubuh kita terdeteksi adanya gejala penyakit. Kalau kita ke dokter, kita kan lagi batuk sama pilek doang, periksa sakit apa Pak? Batuk. Di sini ente bisa mendeteksi penyakit dari tubuh kita, bisa terdeteksi, kita isep. Kalau pusing, mual atau sampai buang air atau muntah, itu berarti terdeteksi adanya gejala penyakit. Setelah kita isep sin, nanti reaksi-reaksi itu sampai hilang, kita lanjutkan ngisepnya. Dan situ kita ngerasain ada perbedaan. Karena medianya luar biasa, dari media rokok bisa sampai menyembuhkan. Dari rokok sin ini setelah kita pahami tentang manfaat-manfaatnya, ini ada peluang usaha yang ditawarkan oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia yang disingkat TSI. Jadi PT Tridaya Sinergi Indonesia itu menjalankan bisnis network marketing. Yang namanya ditawarkan, mau diambil ya syukur, nggak diambil udah gitu kan. Ya, cuma karena kita perokok yang nggak ada sistemnya aja kita beli, yang nggak ada manfaatnya aja kita beli, kita ganti ke rokok ini, nggak ada salahnya sambil ngerokok sambil menjalankan sistemnya. Luis. Nah, setelah udah tahu bahan-bahan daripada sini ini yang menjadi perbedaan ada di sini tar. Kenapa rokok ini sulit didapat? Ya karena rokok ini memiliki sistem. Setiap produk yang memiliki sistem berarti produk itu eksklusif. Produk eksklusif itu produk yang nggak bisa ditemuin di sembarang tempat.
dia bisa ditemuinya ada memberan atau mitra. Jadi rokok yang kita jual ini bukan rokok Sembarangan. rokoknya rokok perusahaan. Jadi rokok perusahaan yang kita promosikan setelah kita jadi member. Nah, di rokok sini itu sampai dengan saat ini ada 14 varian. Mana? Yang mana ada sini, Bu? 14 varian ini termasuk rokok eksklusif. Mas ini mana deh, Mas? Rokok yang gak gampang didapetin di warung, Alfa. Nah, ini dapetnya dari mana? Dari sistem pememberan. Kita udah ngerasain rokok dari sebungkus, 2 bungkus sampai aktif 1 bulan, kita ngerasain rokok ini enak, ada manfaatnya. Niat kita gabung jadi mitra PSI. Daftarannya 10.000 setelah kita punya kartu kayak gitu cuma dong. Kartu member. Ini kartunya namanya kartu hak usaha. Awalnya kita penikmat, ngisap doang. Setelah kita punya kartu ini kita udah punya hak usaha dari sini. Hak usaha buat apa? Buat promosi, sampai juga distribusi gitu. Halo, Assalamualaikum. Bang, iya, halo San. Iya, iya nggak apa-apa ya. 168.500. Ya, iya. Ayo. Jadi kalau udah punya ini, yang penting kita ngerokoknya aktif dulu 1 hari 1 bungkus, kayak rokok biasa. Kita ngisap, misalnya rokok itu tuh harum, apa namanya? Juara. Kan sehari sebungkus. Kita beli misalkan di SIM kan ada tuh yang harganya ya nggak jauh dari itu dah harganya. Ini berapa sebungkusnya? Ini normal original tuh yang hijau. Nah, Pas. beli 1 hari 1 bungkus. Yang ente isep tadi. Kita bisa melakukan promosi. Kita punya hak, namanya hak usaha dari 10.000 ini. Kita daftar, nanti dari satu bulan yang kita isep ini 30 hari kita mengkonsumsi pribadi. Jadi setelah member itu ada hitungan yang kita belanjain. Kita belanja setiap hari 1 bungkus nih. 1 bungkus itu perusahaan ngasih nilainya 1 bungkus. Setelah kita jadi member, ini 100 perak, 100 rupiah per bungkus. Nah, rokoknya kita 1 hari 1 bungkus, berarti 1 bulan kita 30 bungkus. 30 bungkus dikali 100, perusahaan ngasih kita cashback 3.000 per bulan setelah jadi member. Kecil banget bang, kecil. Nah, itu namanya bonus awal kita ngerokok dibayar. Cuma bagaimana membesarkan 3.000 setelah kita punya kartu ini. Nah, ini bisa jadi 300.000, bisa jadi 3 juta, bisa jadi 30 juta. Kembalinya mau nggak kita menjalankan peluang usaha yang ditawarkan. 3.000 itu nominal 100 perak, itu bonus belanja pribadi. Nah, kita harus menciptakan bonus belanja orang lain di sini, termasuk bonus royalti dan bonus promosi di sini. Jadi perusahaan ngasih yang pertama setelah member itu ada bonus belanja. Makanya tuh saya jelek ya, lama ngeliat dulu sini. Nah, ini pribadi ditambah mitra atau member di bawah mitra. Bonus royalti. Ini ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama unit manager, GM, SM, 5, accident director. Nanti kita jelasin ininya. Terus bonus promosi. Ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, 4 sampai 5. Nah, bonus-bonus yang ditawarkan oleh PSI ini bonus untuk kita yang udah gabung jadi member. Lalu kita penikmat, kita ngerokok 1 hari bungkus, 1 bulan 30 bungkus. Itu yang kita dapat cuma ini 100 rupiah per bungkus. Hasil setiap bulannya dapat 3.000.
besok bulan besok masih sendiri masih ngisep beli satu hari satu bungkus ya tetap 3.000. Cuma bagaimana kita punya bonus belanja mitra di bawah kita, ya kita cerita ke teman tetangga atau orang-orang yang ya minta sama kita gitu, tapi mereka perokok, kita ceritain. Kalau kita nggak yakin ceritanya, kita bisa ajak sini. Nanti kalau dia tertarik dengan cerita dari sini, terus sampai ganti rokok, bahkan sampai jadi member kayak kita gitu, minimal 5 orang. Jadi awalnya kita sendiri, begitu kita cerita di bawah kita muncul 5 orang begini, 1, 2, 3, 4, 5. Dia pengikut jadi member kayak kita 10.000. Maka dia ini sama kayak kita di awal, dapat cashback 100 perak per bungkus. Setiap yang dia beli sehari sebungkus 100 perak, kalau sehari 2 bungkus 2 perak. Nah bonus-bonus ini dari teman-teman kita di bawah itu 5. Kalau merokok 1 orang 30 bungkus 1 bulan, 5 dikali 30 bungkus berarti 150 bungkus naik ke kita. Kitanya wajib 30 bungkus juga belanjanya. Berarti total dari setiap bulan karena ada teman 5, 150 bungkus tambah 30 pembelian kita, 180 bungkus setiap bulannya. Kalau kita sendiri bibir kita panas misal ya. Nah, iya paling saya hebat-hebatnya orang rokok 3 bungkus sehari udah paling hebat banget. Belum pernah saya temuin orang rokok sehari 5 bungkus, jarang gitu. Tapi dengan konsep sistem pemasaran seperti ini, kita cukup mencari 5, nanti orang 5 di bawah itu berkembang, kita duplikasi, kita pahamin caranya, kita menghasilkan di bawah pemasarannya bagus, naik secara bonus belanja mitra di bawah kita sampai dengan level 10 di bawah. Petanya seperti ini, awalnya cari 5 orang rokok aktif dari teman dekat. Nah nanti yang kedua itu ada namanya bonus royalti UM. Royalti UM itu bonus awal pengembangan kita di bisnis ini. Kalau kita udah punya 5 ngerokoknya aktif kayak kita, yang ini 30 bungkus, jadi kita bikin jalur 5. Nah jalur 1 30 bungkus, jalur 2 30, jalur 3 30 bungkus, jalur 4 30 bungkus, jalur 5 30 bungkus. Kita udah punya omset di sini 150 bungkus dalam 1 bulan. Dengan posisi seperti ini kita berhak mendapatkan bonus royalti selain bonus belanja tadi. Bonus tambahan royalti ini di awal kita dapat unit manager. Ini ngerokok dapat jabatan juga, udah ngerokok dapat jabatan. Banyak yang ngerokok tapi nggak ada, kita ngerokok dapat jabatan, cuma di sini doang ngerokok dapat jabatan. Nah di UM ini bonus unit manager ini syaratnya kita punya 5 orang. Di bulan kemarin royalti unit manager itu cuma 6.000, karena rumusnya itu perusahaan ngasih 100 juta nih, 100 juta rumusnya dibagi sama beberapa pencapaian royalti unit manager di bulan itu. Jadi dibagi, karena pencapaiannya gampang cuma dapat 5 orang dapat royalti, ya maka di bulan kemarin itu yang meraih royalti unit manager itu banyaknya di Tambun. Umpama di 100 juta dibagi 30.000 orang, nah kita bagian 6.000 di bonus royaltinya. Nah itu ada keterangan di aplikasi TSI member. Kalau kita udah member, udah punya aplikasi, ada keterangan itu royalti unit manager. 6.000 ditambah bonus belanja pribadi dan mitra 18.000 ditambah 6.000, berarti 24.000 bonus kita di bulan berikutnya. Dari yang pertama 3.000 kita punya bonus 24.000. Nah bagaimana meraih? Seperti promosi bintang 1, bintang 2. Nah di unit manager ada bonus bintang 1, cuma dihitung dari omset kita, dan 5 orang di bawah kita itu minimalnya kita 400 bungkus per bulan. Dan syarat keduanya upline kita harus meraih bintang 2.
Kalau upline kita nggak meraih bintang 2, kita nggak dapat bintang 1. Nah, jadi untuk meraih posisi bintang, upline harus bersinergi dengan kita. Itu yang jadi pembeda. Kalau buat belanja mah bebas, nggak dibatasi. Nah terus bagaimana setelah punya bonus 24.000 ini, saya pengen masuk ke posisi presiden direktur dengan penghasilan sebulan 15 juta pribadi. Kembangin yang 5 jalur ini. Kalau kita nggak paham cara mengembangkannya, kita udah bantuan upline. Minta waktunya upline untuk silaturahmi ke jalur 1 kita, jalur 2 kita. Kalau prosesnya kita jalanin, entah 1 tahun, entah 2 tahun, entah 3 tahun, kalau kita konsisten di sini, terus melakukan promosi dan duplikasi di setiap jalur kita, sampai tumbuh 1 jalur 200 orang, 1 jalur 200 orang. Berarti dalam 1 bulan kita udah punya 1000 di bawah kita. 1 jalur 200 dikali 5 jalur, berarti 1000 mitra di bawah kita. 1000 mitra, kita kalkulasi dari ngerokoknya 1 orang 30 bungkus saja per bulan. Ya kalau diteliti, dievaluasi, mungkin ada yang dagang. Kan hitung minimalnya aja lah, dari pembelanjaan kita hitung 1 orang 30 bungkus dalam bulan. Nah kalau dari 1000 dikali 30 bungkus, berarti total kita di dalam 1 bulan udah menghasilkan 30.000 bungkus omset grup. Ya secara sistem otomatis kita masuk ke posisi puncak presiden direktur bintang 3, bukan lagi 24.000 bonus kita 15 juta per bulan. Kita yang mikirin 1.000 orang, jangan, kita yang pikirin 5 di bawah kita. Setelah 5 itu kita pahami, kita duplikasi, kita datengin, terus kita bantuin, kan muncul mitra-mitra baru tuh pengembangannya di bawah sini muncul 5. Jadi konsepnya 1, 5, 30. 1 orang mencari 5, yang ngerokoknya sebulan 30 bungkus. Duplikasi lagi 1 orang mencari 5, yang ngerokoknya 1 bulan 30 bungkus. Terus kayak gitu sampai dengan level 10 di bawah kita. Jadi nggak ada tanpa batas. Jalur 1 sampai dengan level 10 di bawah, jalur 2 sampai dengan level 10 di bawah. Omsetnya mana? Omset grup. Kalau prosesnya 1 tahun kita mencapai 30.000 bungkus bersama tim, maka kita naik ke posisi presiden direktur. Nah itu bonus kita bukan lagi 3.000, 24.000. Itu cara mendapatkan royalti. Buat pengembangan ininya, ini buat kita yang kurang paham tentang bagaimana sih duplikasi, ya kita pakai konsep kerja. Ini kita bisa undang upline, undang ke tempat siapa nih yang kita tuju. Nanti di situ kan saling menguatkan tuh, sampai kita paham gitu cara menduplikasi mitra baru, mempromosikan mitra baru. Ya awalnya ya sama sendiri. Saya awalnya sama sendiri, nggak punya mitra. Bahkan saya ogah disuruh jadi member karena saya takut disuruh dagang. Mau saya konsepnya yang mau mengembangkan bisnis ini kita nggak punya modal, bisa punya jaringan, bisa punya hasil. Kekuatannya apa? Duplikasi. Duplikasi dari apa? Dari kemauan, bukan dari kemampuan. Kemampuan muncul setelah ada kemauan. Bukan dari dana ya? Bukan dari dana. Kalau yang berpikir soal dana, berarti konsepnya masih seller konvensional. Saya nggak punya modal, itu konsepnya. Tapi kalau dia awalin dari pribadi, saya ganti dulu ya rokok, jangan di sana beli. Di sini sama beli 30 bungkus dalam 1 bulan. Cuma bagaimana menambah ngerokok yang kita isap 30 bungkus ini jadi 30.000 yang kita isap. Nah, mustahil kita sendirian 30.000, nggak mungkin. Cuma konsepnya kita cari di situ teman-teman yang ngerokok, kita pahamin produknya sampai dia tertarik pindah. Ya itulah tantangan yang tadi saya bilang. Kita ketemu sama orang-orang yang terlalu detail tentang rokok. Kita ya banyak lah cerita-cerita. Kalau kita mulai jalan prosesnya, nah tapi ini yang dibilang murni
kita melakukan cara konsep alami, membangun sebuah bisnis yang mudah, murah, berpenghasilan besar. Konsep alami ya, berawal dari kemauan. Kalau menjalani konsep yang instan, kita pakai strategi dagang, bisa juga sama, punya penghasilan 15 juta. Kita punya modal 6 juta, kita belanja sekitar 6 juta itu produk 340 bungkus atau 34 slop. Itu satu hari harus habis. Sehari 34 slop, sehari 34 slop dikali selama 30 hari. Berarti penjualan kita dalam 1 bulan itu sudah 10.200 bungkus. Sehari mampu nggak 34 slop? Nah, terserah mau dari warung mana gitu. Nah nanti kita punya poin tuh. Ini buat cara dagang. Yang nggak mau prospek, nggak mau cari member, kita pakai cara dagang, modal. Nah ini 10.200. Ini nilai poin yang 1 bulan kita jualan. Ini ada nilainya 10.200. Kita inputin ke perusahaan, masuk di 15 juta tanpa member. Oh kita jual, taruh di warung ini, warung ini. Pokoknya satu hari targetnya 34 slop. Ya kalau mampu silakan, lebih mudah, nggak puyeng, nggak jelasin produk instan. Ya, cuma ada kekurangannya di situ, tidak menjadi investasi. Karena bisnis ini dibalut atau dikonsep untuk menjadi investasi ke depannya. Dengan jargon ngerokok 30 bungkus penghasilan jutaan rupiah. Dari mana diawalinya? Dari kita mulai kenalin orang, ini terduplikasi, dia kenalin lagi, sampai dengan kedalaman level 10, naik yang namanya bonus belanja mitra di bawah kita. Itu yang pakai proses. Kalau secara instan tadi itu dengan cara modal itu nggak ada proses. Ya, cuma kekuatannya kalau kita nggak habis modal ya nggak ada. Apalagi kita sakit, nggak jualan, nggak ada bonus. Ya, cuma kalau sistem udah berjalan, kitanya sakit, ini masih tetap merokok. Kitanya di rumah, yang bawa lagi prospek. Berarti itu sistem udah jalan. Nah, di sini kita ambil gambar contoh Alfa. Alfa itu keluar biaya nggak sedikit waktu ngebuat brand Alfa. Karena konsep dia ke depan ini bakalan banyak orang gabung dengan nama Alfa. Pernah ngeliat nggak yang punya Alfa nongkrong di dalam Alfa? Ya kan? Nah, itu sama konsep kita seperti itu. Nanti kalau udah berjalan satu udah ada penggerak, dua ada penggerak, kita di rumah pun itu sistem bergerak. Tiap bulan omset naik ya kita. Ya sama Alfa. Nah orangnya di mana? Setiap bulan income-nya naik ke dia. Alfa, KFC, McD. Nah, saya belum pernah lihat yang punya McD lagi duduk. Ya artinya sistem yang berjalan. Nah kita buat konsep seperti ini, kita lagi ngebangun sistem. Yang namanya kebangun, kita ciptakan dulu brandnya. Brand kita apa? Produk dan kita. Kalau nama kita di dalam membangun jaringan itu lurus-lurus aja, baik-baik aja, insya Allah mitra-mitra di bawah kita juga baik. Karena bukan seberapa hasil gitu. Kita kan hanya menciptakan nilai diri kita, brand kita. Orang bisa terjadi mundur nggak jadi ngikut karena ada asbab omongan yang enggak. Ya, dia begitu. Banyak cerita tentang dia begini. Nah, artinya brand kita udah rusak gitu. Makanya bagaimana kita membangun brand kita, nilai diri kita sampai orang mau tarik di bawah kita, ikut gabung berbisnis di rokok ini. Nanti bukan seberapa hasil yang kita dapat. Itulah yang dibilang duit kerja buat kita, buat kita kerja buat duit. Di mana-mana konsep multi level atau network marketing seperti itu. Duit bekerja buat kita. Awalnya emang ngebangunnya ya sulit, tantangan. Makanya diawalin yang murni main jaringan, jangan berpikir modal. Kencengin dulu kemauan. Dibalut dengan impian. Impian kita di bisnis jaringan ini berapa tahun kita bakal ngeraih A, raih B, raih C. Kalau impiannya udah bulat,
udah terarah, udah pasti baru kita jalan. Jadi ketemu prospek nih ditolak sama orang, udah biasa jalan terus, karena target kita bukan orang harus mau gitu. Jadi lurus-lurus aja. Nah itu makanya kekuatannya adalah impian, bukan modal. Kalau kekuatan modal jarang yang sukses, karena paling setahun, 2 tahun, 3 tahun jadi cerita udah. Dulu pernah ada tuh si Anu dagang, pernah dia kan banyak cerita. Dulu pernah ada tuh stokis di situ, tapi sekarang udah berhenti. Karena kekuatannya adalah modal. Modalnya stabil, dia terus jalan jualan rokok. Banyak yang kayak begitu, ya stokis, ya PDM. Tapi kalau dia melangkah memulainya dengan modal impian, kondisinya modalnya habis, ataupun mitranya pada chaos, ataupun mitranya pada berhenti, itu jalan. Karena bukan itu pencapaiannya. Belum sampai ke titik impiannya, dia maju terus. Dan rata-rata itu sukses, dan rata-rata itu berhasil. Walaupun lambat-lambat dikit, atau meleset dari target yang ditentuin. Nah, saya sampai saat ini masih keluar, masih terus jalanin silaturahmi, ya karena impian saya bukan modal. Seumpama saya nggak dagang, saya masih punya hasil. Itu kalau bicara hasil, saya nggak dagang nih di rumah nih, nol gitu, nggak jualan produk. Sistem udah jalan di sini. Itu kalau kita bicara hasil. Cuma saya kan belum nyampe impian saya yang saya lagi gambarin. Maka saya terus membantu teman-teman yang punya kemauan di bisnis ini. Kita saling sharing. Intinya gitu. Jadi buang dulu semua kekurangan, buang dulu. Saya nggak ada modal, saya itu alasan biasa itu mah. Jadi bagaimana kita maju punya hasil yang dari kita bisa punya hasil atau punya pengembangan di bisnis ini asal kita punya kemauan. Jadi jangan dibilang harus punya modal dulu. Memang di awal setiap kita membangun bisnis pasti ada kaitannya dengan modal, cuma modal itu bukan jadi prioritas utama. Pengganti modal, kita maksimalkan waktu, tenaga, pikiran, waktu kita pakai untuk mengembangkan ini. Tenaga kita pakai buat nganterin rokok, pola mitra-mitra kita. Pikiran kita gunakan untuk belajar bagaimana sih cara yang lebih efektif menambah keilmuannya. Nanti seiring prosesnya kita paham sendiri. Itu namanya duplikasi. Kalau proses instan, kita nggak bisa menduplikasi orang bisa sukses di bawah kita. Karena dia aja babak belur mikirin modal gitu kan. Tapi dengan konsep duplikasi kita bisa. Kayak 30 nih, karena kita paham cara menjelaskannya, 30 bisa jadi 100 dari dia. Itu duplikasi. Kan kalau kita harus maksa dia ngerokok, udah ente ngerokok 1 bulan 180 bungkus, 18 lot tiap bulan, nggak mungkin. Kalau dia enggak ya, nggak bakal mau. Tapi dengan strategi promosi, dibantu sama Upland, muncul bahkan lebih dari 180. Bisa 500 bungkus, bisa 600 bungkus. Jadi kita mengajak orang untuk mempromosikan juga. Nah, bedanya di bisnis kita ini, setiap yang melakukan promosi di bawah kita bukan berarti sukses kita. Kan itu bedanya. Kalau kitanya diem, bawahnya melakukan promosi, melakukan pengembangan secara ini royalti, tapi bonus belanja iya. Level 1 kita jalur 1 10.000 bungkus, dia peraih director bintang 3. Kita 4 jalurnya selain dia nggak ada omset, nggak punya kita royalti, tapi bawah kita punya royalti. Itu jadi pembeda di bisnis jaringan ini. Jadi nggak ada bahasa Didi lebih dulu, dia pasti sukses. Ya kalau saya yang nggak keluar, nggak melakukan pengembangan di bawah saya, omset luar biasa, nggak dia yang dapat, saya enggak. Itu yang enak, ibaratnya nggak terpaput sama orang pertama yang ada kita.
Ini sedikit pengenalan tentang produk dan sistem. Jadi produknya kita pahamin dulu tuh apa yang namanya TAR. Yang kedua bagaimana sih sistemnya, ya diawali dari kita udah doyan, kita gabung dah tuh beli kartu buat kita punya hak usaha 10.000. Nah nanti dari hak usaha itu muncullah bonus-bonus pribadi, bonus mitra, royalti sampai dengan bonus promosi. Jadi besarnya itu bukan asbab upland, tapi memang kita sendiri yang mau terjun gitu, mau ngelakuin. Tanya nggak apa-apa, mumpung ada kamera. Iya. Terekam itu. Ya. Ini kan apa namanya netizen ya Pak? Iya. Netizen nih. Khusus. Paparazi. Ayo bang, nanya bang, nggak apa-apa. Silakan bertanya nggak apa-apa. Apa yang mau ditanyain? Tanya mak. Kalau perempuan gimana gitu makanya. Karena perempuan ada yang belum dulu. Kan kamu udah ada di dalam kamu. Bengkelnya udah ada. Gimana cara kemana? Cara yang pasti gimana? Nggak apa-apa. Iya. Kan ada nama itu. Kan kita semua juga lagi sama-sama belajar dari apa sih caranya bisnis dari rokok. Ini hapus aja. Hah? Hapus.